Annyeonghaseyo, selamat datang kembali di podcast Kan. Di sini saya Sayal Maudi selaku host podcast kali ini. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Komar Sutria selaku dosen dari Departemen Kimia FMIPA Institut Pertanian Bogor atau IPB dan juga selaku lead asesor dari skema akreditasi laboratorium pengujian KAN. Jadi podcast kali ini kita akan membahas terkait sertifikasi, penerapan persyaratan umum, kompetensi laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO 17025 tahun 2017 di lingkungan universitas. Nah, penerapan SNI ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lab-lab di universitas ini beroperasi sesuai dengan standar internasional. Karena SNI ISO 17025 tahun 2017 merupakan standar internasional yang mengatur kompetensi laboratorium penguji dalam melakukan proses pengujian. Kita lanjutkan lagi ya bersama dengan Pak Komar Sutria. Oke Pak, karena tadi sudah membahas terkait dengan penerapan SNI ISO 17025 tahun 2017 di lingkungan universitas, sekarang kita akan sharing terkaitan kesulitan dan juga keuntungan yang diperoleh. Untuk yang pertama Pak, menurut Bapak apa kesulitan yang akan dihadapi oleh lab di universitas dalam menerapkan standar SNI ISO ini? Baik, apa kesulitan? Menurut saya sih tidak ada kesulitannya ya. Tapi intinya bicara tentang mindset, cara pandang gitu ya, paradigmanya seperti apa. Nah, barangkali kita harus mulai sisihkan bahwa 17025 itu hanya untuk lab jasa gitu ya. Itu yang harus kita geser. Kenapa? Karena pada prinsipnya setiap kita melakukan pengujian untuk pendidikan, untuk penelitian ataupun pengabdian masyarakat ya tadi. Jadi memang perlu dikelola secara profesional. Nah, jadi bahwa 17025 hanya untuk lab jasa itu harus mulai kita geser ya, mindset itu. Nah, kemudian yang kedua saya kira hal yang standar, klasik lah banget gitu ya. Kenapa? Karena perguruan tinggi kan identik ya dengan personil yang ASN, di mana kita fokusnya adalah untuk pelayanan pendidikan, praktikum gitu ya. Nah, di situ kita perlu mengatur pembagian tugas gitu ya. Di sela-sela kita melaksanakan fasilitasi pendidikan, tetapi laboratoriumnya juga tetap bisa dikelola secara profesional. Kemudian kalau kita mau menerapkan 17025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalamnya, saya melihat sebenarnya ide yang bagus bagaimana kalau kita bisa melaksanakan sistem resource sharing facility. Peralatan itu kan ya selain gitu ya dimanfaatkan untuk penelitian dan sebagainya ya digunakan untuk fungsi yang lebih banyak lagi. Tinggal tata kelolanya gitu ya, Jadi menurut saya sih penerapan 17025 sesuai dengan konsep yang diusung oleh ISO ya memang tidak hanya ditujukan untuk lab pihak ketiga, tetapi juga lab pihak kedua maupun lab pihak pertama itu bisa menerapkan 17025. Ya siapapun gitu. Saya kira begitu. Ya. Oke, berarti memang sejauh ini tidak ada kesulitannya ya Pak. Itu hanya kembali kepada mindset kita masing-masing untuk menerapkan ini. Baik Pak. Selanjutnya, keuntungan atau benefit apa yang bisa diperoleh oleh lab Pak ketika menerapkan ini khususnya yang di universitas? Nah, ini yang menarik kalau bicara keuntungan. Tapi intinya yang dasar tadi adalah memang pasti dengan menerapkan 17025 kita akan bisa menggaransi kualitas data. Ya, itu keuntungan pertama yang penting. Itu akan berimpact kepada pengembangan keilmuan yang bermutu gitu ya, karena data yang dimanfaatkannya juga data yang bermutu. Yang kedua kalau ada laboratorium profesional dikelola secara
terstandar di perguruan tinggi, ini akan menjadi sumber belajar yang penting bagi mahasiswa. Ya kan? Jadi mahasiswa akan bisa melihat bagaimana sih mengelola laboratorium secara profesional. Nah, mereka akan belajar di situ sehingga begitu mereka nanti lulus dan kebetulan masuk dunia kerja, dunia industri yang kebetulan harus mengelola laboratorium, jadi mereka sudah punya modal yang luar biasa gitu. Terus yang terakhir saya melihat sekarang itu sedang dalam upaya atau mendorong ya perguruan tinggi itu ditingkatkan statusnya, levelnya dari mulai perguruan tinggi Satker dinaikin menjadi laboratorium tinggi yang BLU, Badan Layanan Umum, sampai ke yang tertinggi itu adalah perguruan tinggi PTNBH, berbadan hukum. Nah, kenaikan level ini ya biasanya identik salah satunya adalah dikaitkan dengan kemampuan untuk mengenerate pendapatan, income, ya kira-kira begitu. Nah, saya melihat banyak di beberapa perguruan tinggi yang punya laboratorium yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan industri. Begitu mereka mendapatkan akreditasi, maka tingkat kepercayaannya itu akan makin tinggi dan ternyata gitu ya itu berimplikasi ke pembangkitan pendapatan itu, sehingga banyak perguruan tinggi sekarang ya terangsang ya untuk melakukan atau menerapkan 17025 dan mendapatkan akreditasi, kira-kira begitu. Banyak sekali. Terkait manfaat yang terakhir tadi juga, jadi banyak yang memicu ayo kita diakreditasi. Itu salah satu yang dijadikan sebagai cara bagaimana kita bisa menggali dana masyarakat, apalagi dikaitkan dengan konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wah, ini relevan sekali gitu ya, relevan sekali. Kepercayaan dari industri di mana kita didorong untuk berkolaborasi dengan industri, kepercayaan itu akan muncul seandainya memang didukung dengan laboratorium yang terakreditasi kompeten. Kira-kira gitu saya kira ya. Pak. Jadi manfaatnya banyak ya Pak. Gak hanya untuk lab, tapi masyarakat, bahkan mahasiswanya sendiri ya Pak tadi memberikan modal ketika mereka sudah lulus, dan juga tadi memberikan pendapatan income dari yang peningkatan upaya level-level tadi. Baik Pak, terakhir Pak. Iya, mungkin Bapak bisa memberikan ke kita tips and triknya Pak untuk lab di universitas yang ingin menerapkan SNI ISO 17025 ini. Kira-kira apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan? Saya melihat begini, bagaimana kalau kita ingin menerapkan standar ini, bahkan lebih jauh bagaimana setelah diterapkan 17025 ini kita memperoleh pengakuan formal ya dari KAN, mendapatkan akreditasi. Menurut saya perguruan tinggi itu sudah biasa ya melaksanakan kegiatan akreditasi. Kenapa? Karena semua prodinya itu mandatnya harus terakreditasi oleh BANPT gitu ya, ada akreditasi program studi, ada akreditasi institusi. Selain BANPT juga sekarang ada istilah lembaga akreditasi mandiri ya. Jadi untuk masing-masing konsorsium keilmuan itu ada lembaga akreditasi mandiri yang dilakukan bukan hanya oleh BANPT. Bahkan beberapa program studi itu melakukan akreditasi internasional gitu. Jadi menurut saya dengan pengalaman itu ya biasa lah ya Pak. Biasa gitu. Bagaimana kita mau menerapkan satu standar kemudian memperoleh pengakuan dengan akreditasi, menurut saya sih pengalaman itu bisa diterapkan karena pada prinsipnya kan akreditasi ya sama saja gitu ya, kira-kira begitu. Asesmen lapangan juga kan ya Pak? Ya sama juga asesmen ya. Lapangan ada. Jadi menurut saya sih biasa lah gitu ya bagaimana proses akreditasi laboratorium itu dilakukan. Kemudian yang kedua
Saya melihat ya tentunya pastilah harus ada komitmen ya dari pimpinan ya bagaimana menerapkan 17025 dan akreditasi ini sesuatu yang sesuatu yang akan memberikan nilai tambah ya bagi reputasi masing-masing unit atau institusinya gitu. Yaitu komitmennya perlu dipraktekkan dan kemudian memang agak sedikit perlu tata ulang ya bagaimana kita bukan memisahkan artinya secara fisik itu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menggunakan fasilitasi laboratorium itu memang kita perlu membedakan ini laboratorium pendidikan, ini laboratorium penelitian, ini laboratorium untuk pengabdian pada masyarakat. Jadi dengan cara seperti itu barangkali kita akan lebih mudah menerapkan standar 17025 di laboratorium penelitian dan di laboratorium pengabdian pada masyarakat. Kalau menerapkan sih dimanapun, tapi kalau mau akreditasi, nah mungkin kita perlu memilah ini yang diakreditasi di laboratorium penelitian gitu ya, dan di laboratorium yang memang didedikasikan untuk melayani masyarakat gitu. Dan nomenklatur itu pun sudah dikenal di perguruan tinggi. Ada laboratorium tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Di perguruan tinggi laboratorium di leveling sampai 4 gitu ya. Yang tipe 1 hanya untuk praktikum gitu ya. Ya, yang level 4 itu ya untuk pelayanan ke masyarakat. Dan di situ ruang yang bisa kita manfaatkan untuk menerapkan standar dan lebih jauh keren kalau bisa mendapatkan akreditasi. Sehingga kepercayaan dari masyarakat ya tinggi, dengan sendirinya mereka akan berbondong-bondong tuh ya menggunakan jasa di situ. Gitu saya kira. Meningkatkan kepercayaannya juga ya Pak. Jadi saya tidak langsung juga pasti otomatis langsung ya bisa di sini melakukan ujian. Iya. Baik, kalau gitu Kak, terima kasih banyak ya Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan SNI ISO IC 17025-2017 di lingkungan universitas adalah langkah yang sangat positif menuju peningkatan kualitas dan juga reputasi lembaga itu sendiri. Meskipun ada kendala, manfaat jangka panjang yang dirasakannya ini dari penerapan SNI ISO IC 17025 ini jauh lebih besar daripada investasi awal dan usaha yang diperlukan. Nah, secara keseluruhan, penerapan ini membawa sejumlah manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan kualitas, reputasi, dan kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, terlebih jika lab dapat memperoleh kemampuan dan juga pengakuan internasional melalui akreditasi oleh CAN. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Komar yang telah berkenan untuk hadir di podcast ini. Mohon maaf Pak apabila ada kesalahan ataupun pengucapan salah kata yang telah disampaikan selama podcast ini berlangsung. Baik. Iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Semoga pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan podcast ini bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang telah disampaikan. Baik, sekian dulu dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Annyeong.